Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan anggota PKLU yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Edisi tanggal 22 Juli 2026. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan, perkenalkan nama saya Sinta Situmorang, Ketua Pelkat PKLU dari GPIB Jemaat Marturia Jambi. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalani depanmu, Tuhan mengaturnya. Bapak Ibu, Opa Oma, sebelum kita membaca Alkitab di pagi hari ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama anak Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh berterima kasih karena kami boleh melewati malam istirahat kami dan kami boleh diperjumpakan dengan hari yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau membaca Alkitab sebagai sarana di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati kami ya Bapa, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami tidak hanya mendengar, namun kami boleh merenungkan, menghayati firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 44 sampai 45. Demikian. Kata Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tapi tanpa persetujuanmu, siapapun tidak boleh bertindak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun memberi Yusuf nama Jafnat Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian pembacaan Alkitab. Sebagai renungan hari ini dengan judul Manusia Terbatas Mengalami Kuasa Allah yang Tak Terbatas, dengan ayat penuntun ayat 45 yang menyatakan, demikianlah Yusuf tampil sebagai pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Pernyataan Firaun bahwa tidak ada seorang pun dapat bertindak tanpa izin Yusuf menegaskan otoritas yang kini dimiliki Yusuf atas negeri Mesir. Firaun tetap menjadi simbol kekuasaan tertinggi, tetapi dalam praktiknya seluruh urusan pemerintahan berada di tangan Yusuf. Ini adalah kepercayaan luar biasa yang diberikan kepada Yusuf dari status budak asing menjadi penguasa yang berdaulat. Untuk menandai status barunya, Firaun memberi Yusuf nama baru, Jafnat Pa'anea, atau Tuhan berbicara dan dia hidup, serta memberinya seorang istri, putri seorang imam dari On. Pemberian nama Mesir bagi Yusuf dan perkawinannya dengan Asnat, anak imam On, merupakan strategi penting untuk memperkuat otoritas Yusuf di negeri asing
tetapi hal itu tidak menghilangkan jati dirinya untuk tetap melaksanakan misi Allah dengan setia. Narasi ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui struktur kekuasaan dan budaya setempat untuk melaksanakan rencananya yang lebih besar. Yusuf tidak hanya menjadi penyelamat bagi keluarganya, tetapi juga alat keselamatan yang ajaib bagi seluruh Mesir. Kita tidak pernah tahu dengan cara apa Allah bekerja untuk memulihkan pergumulan kita. Namun karyanya tidak terbatas untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan indah. Kesadaran inilah yang seharusnya menguatkan pengharapan di dalam batin kita. Jadi, lanjutkanlah ketekunan serta ketaatan dalam kondisi apapun, karena ketaatan yang tulus tidak pernah sia-sia. Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menolong kita. Waktunya adalah yang terbaik dan paling tepat. Kita sering mengeluh karena keterbatasan kita dalam memahami pekerjaan Allah yang begitu agung di balik kesulitan. Padahal Allah tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan kebaikannya secara nyata bagi orang-orang yang mau tetap taat serta setia kepadanya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhan mengiringi doamu yang teguh. Bapak Ibu, Opa Oma, dan anggota PKLU, sebelum kita mengakhiri acara SPMAB pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kami melaksanakan acara kami, yaitu SPMAB pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan kami, ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Memang kami sering, ya Tuhan, sering mengeluh dalam kehidupan kami, tatkala setiap rencana kami tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan kami. Untuk itu, ya Bapa, ajari kami, ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh selalu setia dan taat kepada-Mu. Tolong kami, ya Tuhan, yang terbatas ini untuk dapat memahami rencana Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk para anggota lansia di gereja-Mu, dimanapun berada, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka ketika mereka di dalam kesusahan. Tuhan yang memampukan mereka sehingga mereka boleh selalu bersyukur untuk setiap keadaan yang dirasakan mereka. Ketika mereka dalam kedukaan, kiranya Tuhan menghibur mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka dalam pergumulan, dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Dewan PKLU. Kiranya Tuhan memberkati, ya Bapak, biarlah mereka bekerja dalam setiap program yang diambil boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Namun kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kami rindukan dan kami butuhkan. Terpujilah namamu yang kudus ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami sehingga kami layak di hadapanmu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma, dan anggota lansia dimanapun berada, acara hari ini telah selesai. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Terima kasih.